Ya, halo semuanya. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya. Ah, Oke, seperti judul, saya mau ngetes nih mic wireless dari Mixio. Ini baru banget nyampe, langsung saya coba di HP. Sepertinya sih connect ya. Sekalian kita tes di kondisi motovlog ini karena saya sulit sekali kalau ngevlog tanpa mic wireless yang bisa menghalangi angin gitu. Pasti kalau bawaan suaranya ya itulah angin semua yang ada. Ini kemarin dapat murah ya, kalau nggak salah tuh sekitar seri Mixio W14, harganya 159 160 lah. Itu dapat dua mic. Kalau adiknya yang versi W13 ya, itu satu mic harganya 120 atau 130. Jadi tanggung, beda 20 30 ribu 40 ribu langsung yang W14 aja. Jadi dapat dua mic. Jadi kalau kita kehabisan baterai satu, misal amit-amit lupa ngecas, nah masih ada satunya lagi gitu. Nah, gimana suaranya? Saya belum dengar langsung sih, masih saat video ini dibuat belum bisa saya dengarin sendiri. Ini ceritanya saya mau ke ekspedisi, mau kirim foto pesanan pelanggan, mau kirim ke Bali, punyanya beli Faisal. Nah, biasanya saya taruh di kamera di sini tapi nggak pakai mikrofon, hasilnya suaranya angin semua. Mau di dubbing kadang males bikin video gara-gara dubbingnya. Pinginnya tuh langsung tektok ini loh, colok langsung ngomong, ngobrol alur ngidul, edit potong-potong dikit, mana yang nggak perlu dibuang gitu. Nah, sedangkan kalau nggak pakai mic eksternal gitu, aduh, males dubbingnya gitu. Ini baterai tinggal 42%. Jaraknya sih sekitar 10-11 kilo ya dari rumah. Nanti gimana? Suara-suara di luar itu sepertinya sih agak kedengeran, tapi udah teredam banget lah. Dulu pakai GoPro lebih parah. Saya dubbingnya pakai apa ya, solusi murahnya itu pakai dua file. Jadi satunya direkam pakai handphone untuk audionya. Ribet lah pokoknya. Nah, ini kan lebih simpel gitu. Tinggal colok ke HP, HP taruh di helm, mikrofon taruh di helm juga yang bagian dalam. Ini enaknya mikrofon Mixio W14 itu ini ya, ada bulu kucingnya. Menurut saya itu murah loh. Harga 160 dapat dua mic wireless, langsung colok, bisa milih mau pakai Type C atau Lightning. Kalau yang masih pakai iPhone yang Lightning itu seamless banget tanpa harus pakai aplikasi. Bahkan kamera bawaan aja langsung kedetek loh. Enak lah pokoknya. Recommended. Nanti saya kalau udah lihat atau dengar suaranya baru bisa menyimpulkan. Ini biar kalian nilai sendiri ya. Soalnya saya belum bisa mendengarkan. Kalau di iklannya itu banyak yang review bagus. Karena harga segitu lumayan meredam noise. Karakternya itu ini Omni ya. Omni, jadi semua area terdekat direkam. Keuntungannya kalau suaranya jauh akan sangat tidak terdengar atau hampir tidak, sama sekali nggak terdengar. Jadi kalau semakin dekat akan semakin sensitif gitu. Dan itu 360 tuh derajat. Tadi saya coba sih sebentar di rumah, lumayan. Cuman karena terlalu sensitif ya kalau Omni itu, kadang-kadang kalau ditaruh di pipi, misal ada
getaran jalan karena ada lubang itu ternyata bunyi sedikit aja masuk bunyinya. Jadi saya ngakalinnya itu saya taruh di helm yang tidak berdekatan dengan sesuatu benda apapun, atau pipi saya juga nggak kena. Harus yang bener-bener ruang yang kosong gitu, nggak ada gesekan-gesekan. Tadinya kan saya niatnya mau saya taruh di dalam busa biar ada redaman lagi, anginnya nggak masuk, tapi ya percuma juga, jadi jatuhnya malah berisik. Bukannya pingin hening malah jadi berisik gitu. Berisiknya karena gesekan antara busa dan busa itu masuk ke mikrofon. Ini oke ya. Ini jalannya kan turunan gini ya, karena kalau saya dari rumah turun gunung itu saya pakai regen 45 rasanya tetap gloyor aja. Capek ngerem sih, jadi saya naikin ke 45. Itu juga lepas throttle langsung ngerem, ini langsung ngerem, nggak perlu narik tuas baru regen. Tapi kadang nggak enaknya di suasana kota agak repot karena ngerem-ngerem terus. Ya adaptasi sih, lebih cocok ini settingannya karena sering di pegunungan. Oke, balik lagi ke suara ya. Dari tadi saya ngoceh mulu, semoga suaranya upgrade lah, nggak ada angin satupun yang masuk. Karena dalam konten fotovlog itu kendalanya ya angin masuk, itu paling sebel. Kadang suara kita ketutup sama suara angin kalau nggak pakai mikrofon yang bagus. Kalau ini bagus untuk harga 100 ribuan ya worth it banget sih. Untuk bikin video itu nggak harus yang super keren dengan transisi yang oke banget gitu, nggak harus. Yang penting tuh audionya itu bersih. Jadi orang jadi pingin betah untuk nonton gitu. Setidaknya nggak ditonton videonya goyang-goyang itu, asalkan suaranya jernih, orang masih bisa mau dengerin gitu. Jadi kuncinya di audio. Kalau audionya oke, aduh, mama ini mau kemana sih? Mau ke kiri tapi rasanya kayak kanan. Nah, itu harus knalpot agak berisik tuh, masuk nggak suaranya. Ini lumayan lengang ya, mau ngetes mikrofon malah nggak ada suara berisik-berisik keramaian. Nanti kalau udah nyampe jalan yang agak ramai. Kalau suara angin gimana, masuk nggak? Anginnya sih nggak terlalu kencang ya, jalan juga paling cuman 25-30. Wah, ini kencang banget motornya. Dikit langsung 60 kalau di. Wah, aku narik gasnya itu pelan-pelan sampai harus kayak gini loh. Kalau kayak gini kebanyakan terus. Tuh kan, kebanyakan terus. Harus gini biar nahan, nggak terlalu ada lintah darat. Cumi darat. Paling sebelum belakang keluar asap hitam ini. Jalannya juga nggak rata, jadi kelihatan nih getaran stang Fok R. Jadi ingin pindah ke HK apa Fox 350. Kalau disingkat berarti F35. Nggak kayak jet tempur tuh. F35, 0 di belakangnya anggap aja nggak ada. Nah, itu suara, kedengeran nggak tuh? Itu brum-brum, suaranya keras tuh. CV Karisma Eka Putra, super kebanggaan petani jagung sepertinya. Ya, buat nyalip ya sekarang setelah upgrade foto tuh tenaganya keluar dari bawah. Wih, jadi nyalip kemana ada apa-apa tuh rasanya yakin sampai aja. Gila tenaganya, terus ini mantap betul. Ngeri. Ngeri apa 70. Ya, kalau 75 anjir. Merah banget sih gue.
Settingannya emang tak galakin lagi. Aduh, enak banget ini motor. Tapi gara-gara pakai motor ini yang udah banyak ubahannya ya, begitu balik ke Ford Air standar tuh rasanya buset, ini motor pelan amat, sopan banget, kayak kura-kura gitu. Ini aku narik gasnya pelan sih, nggak begitu galak banget, tapi keluarnya langsung instan. Ngeri 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 ngeri. Ajib. Emang bener ya kata teman-teman yang udah order tuh rasanya kayak Ninja 2 tak gitu, apa King tuh. Jambak banget. King listrik. Ninja listrik. Dari yang pernah bilang reviewnya tuh Om Parudi itu bilangnya rasanya kayak motor trail 2 tak gitu. Halo Om Anto bilang kayak rasanya Ninja 2 tak. Mana yang bilang Ninja itu rasanya, tarikannya. Om Robit LC Ban juga tuh udah nyoba, rasanya kayak Ninja. Gila. Oh, dikit aku 80 beneran sih, enak asli. Tapi kalau masih mikir baterai, sebenarnya baterai sama aja kalau kita nariknya pelan, konstan jalannya 60-an, itu sama kayak orinya, tanpa remote atau di remote juga sama. Ini walaupun udah diubah sedemikian rupa fotonya, tetap bisa irit, bergantung irit apa enggaknya bukan dari ubahan atau, tapi bergantung tangan kita gimana dan kecepatan konstannya itu berapa. Apa sih ini pemadam kan? Banjir terus ini. Nih coba nyalip lagi. Pelan aja udah langsung. Ini tanjakan padahal. Set. Udah jalan 6,7 kilo. Aduh. Gila ini settingan enak banget. Cocok buat jarak dekat menengah gitu, buat salip-salip kota gitu. Kalau touring kayaknya dipelanin dikit bisa. Terlalu responsif kalau ini buat touring, takutnya nanti pegel rasanya karena jaga tangan biar nggak terlalu galak nariknya, harus pelan banget. Tengok kanan kosong. Oh gila ini ngalip mesin gampang banget. Wajib 80. Gila 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 gila, kenceng ini, kenceng kenceng. Jalannya naik naik ya ini padahal. Dari dulu sebelumnya itu nyalip beat aja susah loh, sekarang nyalip ADV aja gampang, 160 mah. Bener kata Om Alfian, katanya ini rasanya kayak mesin 250-an. Gila bro, gila, nggak diganti controller, nggak diganti BLDC, nggak ganti baterai aja bisa sekencang ini ya, segalak ini. Gimana kalau anjir tarikannya, gimana kalau udah ganti 3 komponen utama itu ya. Bagi yang punya uang boleh banget ganti, tapi kalau kaum kere-hore mendang-mending bisa dipertimbangkan. Gila enak banget motor. Settingannya dulu nggak se ini sih. Manis. Gila jambak banget. Mengerikan. Nah, nyalip-nyalip tuh enak banget sekarang. Nggak ragu gitu. Pasti nyampe lah. Gampang diprediksi. Dulu awalnya itu emang seringnya
nggak yakin karena lemot banget, sering nggak nyampe nya, akhirnya ngerem nggak jadi gitu kan. Kayak Om Arif juga ngerasain tuh, dulu salip nyalip tuh susah, agak ragu-ragu, akhirnya ngerem. Nah, sekarang pasti nyampe lah, yakin. Jalannya buset, ini jalan bolong-bolong dari kapan. Ini tanjakan BTW. JMT nanti depan ada terminal, belok kanan. Ngeri ngeri ngeri. Hijau. Tahu-tahu 90 aja. Kenceng banget Pok R. Mau di foto, recommended lah. Buat yang anti lemot-lemot, nggak suka lemot-lemot, Pok R. Mau sekenceng apapun ada es standar, tetap aja beda. Tengahnya kopong rasanya. Kalau ini dari bawah, tengah, atas, ngisi terus. Jambak banget. Bukan jambak, tapi jambak banget. Ya nggak ini sih. Nggak expect bakal bener-bener 3 kali lipat rasanya dari tenaga mode S. Ini aku pakai D terus ya. Soalnya S-nya terlalu overkill. Ini aja udah. Ngeri ngeri. Udah kenceng banget dia aja. Bentar lagi nyampe. Udah berapa menit ini video? Semoga masih cukup lah baterai HP ku. Ngetes motor plus mikrofon ceritanya. Brebes jalannya bolong-bolong semua ya. Jalan terburuk se-Jawa Tengah. Di Jawa Tengah juga terburuk di Jawa. Jadi bisa dibilang Kabupaten Brebes jalan terburuk se-Pulau Jawa. Terburuk di Jawa. Ada bunyi-bunyi nih belakang nih. Joknya. Pengunci joknya itu longgar ya. Kalau jalan bunyi ledak-ledak, harus diganjel pakai itu styrofoam apa busa yang agak tebel lah. Tadi habis bongkar lupa, nggak dipasang lagi busanya. Ini bunyi. Udah menyampe. Jambaknya mantap, jambakannya. Oke, kita sampai. Lololol. Kirain tutup. 10 km pas. Mana? Ini kita mau kirim fortol ke pelanggan. Beli di Bali. Oke, videonya itu dulu ya. Nanti kita sambung lagi.